Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya di sini akan mempresentasikan tentang pelajaran sejarah yang membahas masuknya Hindu-Buddha di Indonesia serta keadaan Nusantara sebelum kedatangan Islam. Dimulai dari teman saya, Reka. Masuknya Hindu-Buddha, satu, keadaan Nusantara sebelum kedatangan Hindu-Buddha adalah sebelum Buddha Hindu datang di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pejuang terhadap rak nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme dan teorisme. Dua, pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. A, pengaruh agama mengantar budaya Nusantara ke masa sejarah. B, pengaruh pemerintah adanya kerjaan-kerjaan yang berajak Hindu-Buddha di Indonesia. C, pengaruh sosial masukkan budaya Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta. D, pengaruh waris fitur, candi dan stupa berupa perhitungan patung atau warisnya perlevel dan penasihat. 3. Dampak masuk pengaruh Hindu-Buddha. A, dampak politik bebas sistem pemerintah di Indonesia dari kesukaan yang dipimpin oleh seorang raja. B, dampak ekonomi tidak begitu besar pengaruh dan perubahannya. C, dampak agama mengubah sistem kepercayaan masyarakat. D, dampak sosial budaya masuknya pengaruh Hindu di Nusantara, perkenalan aturan kasta atau kelas sosial yang bersifat ketat. Nomor 4, teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. A, teori Brahmana bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahma pendata yang diundang para pengusaha di Indonesia. B, teori Satria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang Hindi dari kasta ke Satria. C, teori Waisit, ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. D, teori Sudha masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India di kasta Sudra. E, teori arus balik yang menjelaskan bahwa terhadap peran aktif para pedagang dalam industri, yaitu pedagang Nusantara pembelajaran sendiri ajaran Hindu ke India untuk selanjutnya disebarkan di Indonesia. 1. Keadaan Nusantara sebelum kedatangan Islam. Brandes menyebutkan bahwa masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam atau mulai abad ke-7 Masehi, negeri ini telah memeluk agama Hindu dan Buddha. Selain itu, masyarakat juga memiliki kepercayaannya sendiri. Secara umum, keyakinan tersebut disebut sebagai animisme dan dinamisme. Latar belakang masuknya Islam di Indonesia. Sebab umum, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. 2. Letak Indonesia yang strategis. Sebab khusus, terjadi pembauran antara pedagang dari berbagai bangsa serta pedagang di lokal negeri ini. 2. Terjadi kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. 3. Acara Islamsi di Indonesia. 1. Perdagangan. Proses penyebaran Islam di Nusantara pertama kali melalui saluran perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Kaum saudagar Muslim dari berbagai belahan dunia seperti Arab singgah di pelabuhan Nusantara. 2. Pernikahan. Para pedagang di beberapa wilayah Nusantara menimbulkan interaksi dengan masyarakat setempat. Banyak orang asing tersebut yang menikah dengan perempuan asli Nusantara. 3. Pendidikan. Kaum wali, ulama, ustadz, syekh, guru memiliki peran besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Mereka menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai tempat untuk menyalurkan ajaran Islam. 4. Kesenian. Di bidang seni, pertunjukan misalnya penunjukan wayang disisipi dengan cerita atau tokoh-tokoh dalam ajaran Islam. 4. Teori Islamsi. 1. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh pedagang. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka, dan teori ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung musafir asal Arab. 3. Teori Persia. Teori ini didukung oleh Hussein
Jaja Diningrat, dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari perdagangan yang berasal dari Persia. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain. Sekian dari saya serta teman saya dalam presentasi sejarah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.